Perkenalkan, nama aku Muhammad Alif Akbar, berperan sebagai Alif di film Hari-Hari Ngeluh. Oke, halo, perkenalkan nama saya Hafiz, berperan sebagai Dika di film Dika. Perkenalkan, nama saya Farul Prayoga, berperan sebagai Paung di film Hari-Hari Ngeluh. Kesulitannya bagi saya sendiri sih, karena ini pertama kali berperan di salah satu film, itu lebih ke penekanan karakternya. Atau misalnya di film Hari-Hari Ngeluh itu biasanya banyak scene ngeluhnya, jadi scene ngeluhnya itu kayak terstruktur atau terencana gitu. Itu sih kesulitannya bagi saya. Oke, kalau saya sebagai Dika, berperan di Dika, mungkin kalau tantangannya itu karena genre film di film Dika ini merupakan genre romance, jadi harus pintar-pintar melatih emosi lah, kayak gitu, biar filmnya dapat, terus pesannya juga sampai. Kalau dari saya sendiri, mungkin sama seperti yang saudara Alif tadi, karena saya baru pertama kali diajak main film pendek, jadi untuk menyesuaikan dari kebiasaan ngobrol di depan kamera itu. Mungkin pesanan-pesanan yang bisa diambil dari film Hari-Hari Ngeluh itu stop insecure dan belajar untuk menerima diri sendiri. Jangan bandingkan diri kalian itu dengan orang lain, karena pencapaian tiap manusia itu beda-beda. Nah, mungkin kalau untuk harapan kami sebagai pemeran di situ, mungkin kedepannya dari Koma sendiri atau dari manapun ilmu komunikasi yang memproduksi film dapat lebih baik lagi agar memajukan industri film di ilmu komunikasi maupun di Bengkulu. Oke, kalau pesanan-pesan di film Dika kali ini, karena film Dika ini mengangkat genre romance, jadi mungkin kalau hal yang tersirat yang ada di situ yaitu tentang betapa pentingnya suatu kepastian di sebuah hubungan, karena terlambat sedetik pun bisa merubah segala hal di masa depan nanti. Kalau untuk harapan kedepannya, yang pasti hal seperti ini harus terus terjadi dan beregenerasi agar kedepannya industri kreatif seperti film seperti ini tidak mati dan terus berkembang di Kota Bengkulu. Harapannya diadakannya screening itu semoga di luar sana itu banyak muda yang terinspirasi dengan film Hari-Hari Ngeluh dan bisa menjadi inspirasi biar anak muda itu semakin giat untuk berkarya di industri perfilman dan bisa bersaing di dunia industri lokal, nasional maupun internasional. Oke, kalau harapan saya pribadi yaitu karena kegiatan ini merupakan kegiatan positif, saya berharap hal seperti ini terus terjadi dimanapun di Kota Bengkulu maupun di Provinsi Bengkulu, agar nanti kelak kedepannya ada talenta muda yang berbakat yang bisa diambil dari Kota Bengkulu, sekaligus agar industri film di Kota Bengkulu dapat terus maju dan bersaing di kancah internasional. Amin. Kalau dari saya mungkin sama seperti yang lain, dapat menciptakan bibit-bibit baru dari Bengkulu agar bisa bersaing di luar Bengkulu, sama seperti artis-artis yang lain. Dan sedikit menambahkan mungkin untuk teman-teman yang menonton video ini, kami selalu berharap agar adanya regenerasi yang baru, agar nanti ada talenta muda yang berasal dari Kota Bengkulu, tidak hanya dari provinsi lain, agar kita dapat membuktikan kalau Bengkulu bisa bersaing di Indonesia maupun internasional. Halo, perkenalkan, saya Fikri Abadullah. Saya sekarang menjabat sebagai Jenderal Koma dari Koma Community. Untuk produksi film Dika dan Hari-Hari Ngeluh, untuk Dika sendiri, produksinya sendiri pun memakan waktu sekitar 5 hari dan ya itu sudah terhitung pengambilan taman footage seperti drone,
dan lain-lainnya. Dan untuk produksi Hari-Hari Ngeluh sendiri itu memakan waktu selama 4 hari, full 4 hari, siang dan malam. Untuk produksi sendiri kesulitannya cukup banyak. Yang pertama dalam penghafalan skrip, ya karena teman-teman ini masih baru dan bukan bintang-bintang yang terkenal, masih belajar untuk menjadi bintang terkenal. Mereka masih perlu belajar dan perlu mengulang-ulang skrip agar hafal dan bisa natural mungkin di film. Dan untuk eksekusi di produksi sendiri itu cukup seru, bisa dibilang cukup seru meskipun banyak halangan kayak noise dari motor, dari hujan. Ya meskipun begitu kami tetap berusaha memaksimalkan alat yang ada. Dan untuk pasca produksi seperti editing sendiri, ya paling kesulitannya untuk meminimalisir noise yang ada di film. Ya seperti hujan tadi, kendaraan dan suara klakson. Itu sih. Oke, untuk kelanjutan tentang pembuatan film ya. Untuk kelanjutan tentang pembuatan film pasti ada. Karena Koma Community tiap tahunnya pasti akan membuat film. Namun dengan generasi yang berbeda. Tiap tahun Koma Community akan bergenerasi dari tahun ke tahun. Dan posisi saya akan digantikan oleh tahun yang di bawah saya. Film akan tetap jalan dan akan ada terus setiap tahunnya dengan berbagai genre. Jadi jangan lupa tetap pantengin YouTube Koma.